Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Oke anak-anak semuanya, sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa sama-sama. Semoga hari ini pelajaran kita, kegiatan pembelajaran kita diridhoi oleh Allah dan kita diberikan ilmu yang bermanfaat oleh Allah. Mari saya pimpin berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, sebelum kita masuk ke materi yang baru, sebelumnya kita telah belajar tentang apa? Penampakan alam. Dan kemarin kita juga sudah melihat langsung penampakan alam yang ada di lingkungan sekitar kita. Oke, hari ini kita akan belajar di pelajaran IPA, yaitu tentang menjelajahi bumi dan antariksa. Weh, Masya Allah kan? Nah, kali ini kita akan melihat betapa agungnya ya ciptaan Allah. Ya, kalau kita sebagai seorang Muslim harus percaya bahwa alam semesta ini yang menciptakan siapa? Allah. Ya, oke. Hari ini kita akan belajar yaitu tentang bumi dan antariksa. Benda-benda apa yang ada di atas langit ya. Tujuan kita belajar hari ini adalah supaya kita tahu benda-benda apa saja yang ada di langit, kemudian apa sih ya, ada rotasi, ada revolusi. Nah, itu kita harus tahu ya. Oke. Yang ada di atas langit itu apa saja kan teman-teman? Ada matahari, ada planet, ada bulan, dan planet pun ada banyak, ya kan? Seperti yang kita tahu, ada kalau disingkat menjadi Mephebu Maju Saurnet, ya. Kalau dijabarkan ada Merkurius, Venus, Mars, Jupiter, ya. Ada Bumi, ada Neptunus, ada Pluto, ya. Yang Pluto itu dikabarkan katanya saat ini Pluto itu sudah tidak ada lagi, ya. Jadi cuma sampai Neptunus, ya. Oke, hari ini kita akan belajar yaitu tentang matahari. Ya, matahari itu sebenarnya adalah apa ya, benda langit atau bisa dikatakan bintang. Ya, itu yang paling besar di antara planet-planet itu. Tapi kadang kita melihat dari bumi ini kelihatan kecil sekali, ya kan? Tapi sebenarnya itu sangat-sangatlah sangat-sangatlah besar begitu. Nah, oke. Bumi, ya, bumi itu, apakah bumi itu berputar? Jawabannya apa? Iya, berputar, tapi adalah berputar pada porosnya namanya, pada sumbunya. Jadi berputar seperti ini misalnya, ya. Hanya berputar seperti ini. Bumi. Itu namanya disebut rotasi. Berotasi itu berputar pada poros atau sumbunya. Dan berputarnya itu berlawanan dengan arah jarum jam. Kalau arah jarum jam ke sini, ya, ke kanan, maka bumi itu berputar ke kiri. Nah, kemudian itu namanya berotasi, dan waktu rotasi yang dibutuhkan oleh bumi sekali putaran itu 23 jam 56 menit. Ya, satu kali rotasi. Bumi yang sekarang kita tempati, yang kita anggap besar, ya, itu berputar, ya. Berputar seperti ini, itu membutuhkan waktu 23 jam 56 menit dalam sekali putaran, ya. Nah, selain bumi berotasi, ternyata bumi itu juga berevolusi, ya. Berevolusi itu artinya apa sih? Mengelilingi matahari. Loh, kita kan biasanya lihat matahari yang kemudian malah bergerak, bukan buminya, ya enggak? Kita nggak pernah merasakan bahwa bumi ini bergerak, ya enggak? Iya kan? Nah, tapi ternyata bumi itu juga berevolusi, yaitu mengorbit lewat lewat orbit yang sudah ditentukan oleh Allah, seperti lintasan lah. Jadi sudah berada di lintasannya masing-masing, ya. Nah, waktu yang dibutuhkan adalah, kalau di sini dikatakan satu kali revolusi itu 365,25 hari dalam satu revolusi. Berarti sangatlah lama, ya kan? Oke, itu bumi berotasi dan juga berevolusi. Oke, teman-teman semuanya, selain
bumi itu berotasi dan juga berevolusi, ternyata ada juga bulan, ya. Yang sering kita lihat pergantian siang dan malam, ya. Kalau siang itu ada matahari, kalau malam ada apa? Bulan. Mereka saling berganti. Nah, apakah bulan juga berputar? Tidak. Jawabannya adalah iya. Bulan itu juga berputar, ya, terhadap sumbunya, porosnya. Namanya apa? Rotasi, berotasi, ya. Waktu yang digunakan oleh bulan dalam satu kali rotasi itu adalah 28 hari, ya, berputarnya. Nah, selain bulan itu berotasi, bulan itu juga berevolusi. Berevolusinya apa? Mengelilingi matahari atau mengelilingi bumi? Jawabannya adalah mengelilingi bumi. Dia berevolusi mengelilingi bumi. Misalnya ini. Ini kita anggap sebagai bumi. Kemudian ini bulan. Bulan ini selain dia berputar, dia juga berputar mengelilingi bumi. Dan bumi itu mengelilingi matahari. Misalnya saya mataharinya. Nah, ini seperti ini. Ini dia berputar, ini berputar. Nah, waktu yang digunakan oleh bulan dalam satu kali revolusi itu adalah sama antara waktu pada waktu rotasinya, yaitu 28 hari dalam satu kali rotasi, ya. Jadi sangat luar biasa sekali teman-teman semuanya, ciptaan Allah yang ada di antariksa sana, ya, yang ada di atas sana itu ternyata sangat luar biasa, ya. Antara planet itu nggak ada yang saling tabrakan, semuanya sudah berada di jalurnya masing-masing. Padahal, ya, mereka ini saling menarik, ya. Yang punya gaya gravitasi paling besar itu akan menarik gaya gravitasi yang paling sedikit, ya. Nah, matahari itu memiliki gaya gravitasi paling besar. Seharusnya dia menyedot semua yang ada di sekitarnya, ya. Tapi karena kuasa Allah, teman-teman, ya. Jadi bumi yang sekarang kita tempati ini tidak kemudian mendekat kepada matahari. Coba bayangkan kalau misalnya, ya, bumi yang kita tempati ini dekat sekali dengan matahari, apa yang terjadi? Pasti akan gosong, iya kan? Nah, oke. Setelah ini teman-teman semuanya kita akan praktik, ya, akan memperagakan bagaimana bumi itu berotasi dan bagaimana bumi itu berevolusi. Nah, Pak Guru di sini sudah siapkan beberapa apa ya namanya? Ya, seperti inilah, ada matahari, ada bumi, ada bulan. Nanti bersama-sama kita akan praktik untuk supaya menambah wawasan kita berkaitan dengan rotasi dan juga revolusi. Siap? Oke, teman-teman semuanya, ya. Sekarang kita akan coba praktek bagaimana sih bumi dan bulan berotasi dan juga berevolusi. Nah, di sini sudah ada teman-teman kalian yang akan mempraktikkan. Yang pertama ada bulan yang akan dipraktekkan oleh Mbak Salu, kemudian ada matahari yang akan dipraktekkan oleh Mbak Yuna, dan juga bumi yang akan dipraktekkan oleh Mbak Ihda. Oke, langsung saja. Jadi di sini matahari akan diam saja, ya. Matahari diam. Oke, Mbak Yuna berarti di tengah-tengah diam. Kemudian Mbak Ihda sebagai bumi, dia akan berotasi dan juga berevolusi. Tapi karena di sini, ya, di sini kalau kita mau berotasi itu tentunya bingung, ya. Jadinya kita simulasi saja, langsung saja kita berputar seperti biasa saja. Nah, dan nanti Mbak Salu yang berperan sebagai bulan itu akan mengelilingi bumi. Oke, langsung saja coba. Jadi seperti ini. Nah, jadi posisinya adalah seperti ini, ya. Terus lanjut terus, agak jauh, jangan apa ya. Nah, seperti itu, ya. Nah, seperti ini. Coba satu kali putaran, nggak apa-apa. Terus, ya. Terus. Nah, di sini matahari tetap. Oke. Nah, terus sampai ujung sini terus. Nah. Oke. Terus. Oke. Nah, seperti itu teman-teman, paham ya? Oke, jadi kemudian kita juga pasti pernah menjumpai yang namanya gerhana bulan atau gerhana matahari. Nah, pada saat posisi gerhana itu seperti apa sih?
ya. Nah, pada saat posisi gerhana ya terjadi itu matahari dan juga bulan dan juga bumi itu sejajar ya, satu baris. Contohnya seperti ini. Bulan berada di tengah ya. Nah, seperti ini. Nah, ketika posisinya seperti ini maka akan terjadi peristiwa gerhana ya, gerhana bulan ya, atau gerhana nanti juga ada gerhana matahari juga seperti itu. Sampai sini ada yang ditanyakan? Paham ya? Nah, seperti itulah rotasi dan juga revolusi yang terjadi di di langit sana, dan ini sangat luar biasa sekali, masya Allah gitu kan, ciptaan Allah yang sangat luar biasa. Oke, kalau nggak ada pertanyaan mungkin cukup sekian apa yang Pak Guru sampaikan. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.